Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin, sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9, Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin, PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama
saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola, kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didamping oleh Saprudi Tahar dan Dafa Salman. Dafa Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri,
Sayuri bersaudara yang di kiri dan Yakob Sayuri di kanan akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya. Tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus. Apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia. Sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap. Dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai. Tapares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emar Pan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan
Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul, merebut bola dan mencetak gol. Dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya.
Dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu. Ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke. Untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain silakan tulis di kolom komentar. Gitu Tribuners. Dan terakhir untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini.
tentu kalau kita melihat di pekan ke-24 dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta markas Bali United, skor akhir 3-2 Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di back kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal.
Selanjutnya Eber Beza akan diplot sebagai gelandang serang. Ada dua penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 bek sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emarpan Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emarpan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah,
pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Bese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Pikamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan, karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, ini Bali United itu di sisi sayap itu punya
dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas. Meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yaakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan. Ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan, biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu. Apalagi ada Kenso ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenso Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi, kalau dilihat dari performa kedua tim ya saat ini, mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR PAN CS di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar.
Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang kemarin. Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin.
Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, skema yang biasa digunakan yakni 3-5-2. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai
pemegang komando di lini belakang PSM akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares. Selanjutnya dua gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares. Sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal
musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Iwayan Dipta, itu berkat siapa? Berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Lutfi Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan, karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya 2 pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares
dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dapa Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, selalu sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya. Dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang kemarin. Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau
Bali United bisa menang, langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim, ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini
apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu comeback, Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di back kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Berbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, skema yang biasa digunakan yakni 3-5-2. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yuram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker dan kadang juga
saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai. Tavares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tavares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Iwayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Lutfi Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat
apa ya, kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan apa ya, kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas. Meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja. Secara skill dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi.
dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu. Ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke. Untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa, kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu
di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini, tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas
bek timnas Thailand kalau tidak salah ini ya. Elias Dola, kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Fajrin. Lalu memasang dua gelandang bertahan ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada dua penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di squad PSM, squad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 bek sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando. Di lini belakang PSM akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya dua gelandang bertahan, Emarpan Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emarpan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini
secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares sebelum laga, mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan, karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar.
Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yaakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi, kalau dilihat dari performa kedua tim ya saat ini, mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin
PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSC Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSC Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang kemarin. Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini
Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin, PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Berbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan
bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 bek sejajar PSM yang dimainkan Yuram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansarai dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansarai meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares sebelum laga.
mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta, itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, ini Bali United itu di sisi sayap itu punya 2 pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas. Meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi
upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dapa Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25.
Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie, ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC
AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yuram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didamping oleh Saprudi Tahar dan Dafa Salman. Dafa Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya,
yang begitu agresif, progresif. Terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini, dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai. Tavares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tavares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Bese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan
perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Lutfi Kamal ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu
jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo. Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu. Ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke. Untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran, meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang, langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25.
pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing
ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back, back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Fajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridato. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dafa Salman. Dafa Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan.
Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus. Apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia. Sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares. Sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Bese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Iwayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap
dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga. Ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi, kalau dilihat dari performa kedua tim ya saat ini, mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area
daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pan CS di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0
dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin, PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di back kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridato. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 3-5-2. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat
kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 bek sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didamping oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Neymar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Neymar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal
banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Pikamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya 2 pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik
ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dapa Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, selalu sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi, kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran, meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM,
mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie, ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin, sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin, PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah
hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, skema yang biasa digunakan yakni 3-5-2. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yuram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emarpan Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emarpan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol.
Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Bese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM karena
pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat siapa? Berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya 2 pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas. Meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain
tipikal striker akrobatik dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo. Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi, kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu, ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang kemarin. Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang, langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024.
khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie, ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim, ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran
Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC, kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola, kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Fajrin, lalu memasang 2 gelandang bertahan ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yuram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansarai dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar.
Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya. Tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus. Apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia. Sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai. Tavares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tavares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak
banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas. Meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan. Ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan, biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu. Apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol. Dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya. Dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan
apalagi mereka bermain di Stadion Batakan meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini, tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di
Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di
PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 bek sejajar PSM yang dimainkan, Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dafa Salman. Dafa Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya
utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap. Dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Bese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Iwayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, ini Bali United itu di sisi sayap itu punya 2 pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga ada Irfan Jaya dan Pripat Barga. Ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri
Ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas. Meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dapa Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan. Ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan, biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu. Apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul, merebut bola dan mencetak gol. Dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi, kalau dilihat dari performa kedua tim ya saat ini, mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7
Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang
ya bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin, PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di back kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didamping oleh Saprudi Tahar dan Dafa Salman. Dafa Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares.
Selanjutnya dua gelandang bertahan, Neymar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Neymar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares. Sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan
Bali United ini Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, ini Bali United itu di sisi sayap itu punya 2 pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas. Meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman,
ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol. Dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi, kalau dilihat dari performa kedua tim ya saat ini, mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran, meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang kemarin. Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang, langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar.
dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa, kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya, bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim, ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama
Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu comeback, Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back, back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di back kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando. Di lini belakang PSM akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emarpan Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emarpan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci
bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya. Tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajri tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap. Dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai. Tavares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tavares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eberbese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena
secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenso ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenso Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu
di kisaran 80% akurasinya. Dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang kemarin. Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah,
Langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini, tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajerin,
Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 bek sejajar PSM yang dimainkan, Yuram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emarpan Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emarpan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansarai dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansarai meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob
pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus. Apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia. Sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai. Tavares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tavares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Iwayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Lutfi Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, ini Bali United itu di sisi sayap itu punya
dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yaakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya. Dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar.
Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie, ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim, ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin.
Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di back kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan, Yuram Fernandes sebagai
pemegang komando di lini belakang PSM akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares. Selanjutnya dua gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansarai dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansarai meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares. Sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal
musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Bese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat siapa? Berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, ini Bali United itu di sisi sayap itu punya 2 pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares
dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dapa Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau
Bali United bisa menang, langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin, sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini
apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di back kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 back sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didamping oleh Saprudi Tahar dan Dafa Salman. Dafa Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, back muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker dan kadang juga
saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai. Tapares sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Besa, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Lutfi Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat
apa ya, mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan apa ya, kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga. Ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas. Meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap
biasa-biasa saja, secara skill dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Ken Sonambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu. Ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke. Untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki
DNA juara lah, yakni Bali United hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini, tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie, ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM. Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United? Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back
atau center back tengah Bali United ada Elias Dolla, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya. Elias Dolla, kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Fajrin. Lalu memasang dua gelandang bertahan ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eber Besa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada dua penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridatu. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, skema yang biasa digunakan yakni 352. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet termasuk juga save terbanyak. Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 bek sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tavares. Selanjutnya dua gelandang bertahan, Neymar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Neymar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan, Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara yang di kiri dan Yakob Sayuri di kanan akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United.
Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus. Apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia. Sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah, selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares. Sebelum laga mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Bese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso, sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emar Pan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan. Karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah,
Ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya dua pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga. Ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dava Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul, merebut bola dan mencetak gol. Dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi, kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pan CS di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan
kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua. Karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang tadi. Kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini, tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga pekan ke-24, sekaligus itu menjadi laga perdana PSM bermain di Stadion Batakan sebagai markas baru mereka. Ini kan sedikit gambaran ya bahwa PSM ini harus terusir dari Stadion Gelora B.J. Habibie karena ada proses renovasi dan akhirnya memilih Batakan. Dan ya, pertandingan perdana mereka, tim asuhan Tavares ini mampu menang dengan skor telak 4-0. Sementara itu Bali United menelan kekalahan 1-0 dari Persik Kediri kalau tidak salah. Secara posisi klasemen Bali United jauh di atas dari PSM,
Saat ini Bali United berada di posisi keempat, masuk dalam zona Champions Series ya, karena musim ini Liga 1 itu akan ada nanti di akhir musim ada Champions Series 4 besar yang akan berlaga untuk babak semifinal dan final untuk menentukan juaranya. Nah, Bali ini berada di posisi 4 sementara dengan 41 poin. Sedangkan PSM Makassar hingga saat ini menduduki posisi ke-11 dengan 32 poin. Ini karena di kemarin Dewa United yang berada di bawah PSM Makassar itu mampu bermain imbang. Ya, bermain imbang sehingga naik ke posisi ke-9. Persija di posisi 10 sama-sama mengoleksi 32 poin. PSM juga mengoleksi 32 poin. Nah, menariknya juga bahwa kekalahan Bali United di pekan ke-24 itu adalah hasil 3 laga tanpa kemenangan yang harus dicatatkan Bali United di Liga 1 ini. Berarti sudah 3 kali secara beruntun Bali United gagal memenangkan pertandingan di Liga 1 ya, khususnya di Liga 1. Saat di AFC Cup juga mengalami 2 kekalahan beruntun. Jadi total itu sejak bulan Desember sampai Februari ini sudah 5 kali Bali United bertanding tanpa meraih kemenangan sekalipun. Nah, ini apakah akan menjadi satu keuntungan bagi PSM Makassar melihat menurunnya performa dari Bali United, atau sebaliknya PSM harus waspada atas kebangkitan dari Bali United. Apalagi kita ketahui pertemuan pertama Bali menghadapi PSM itu di putaran pertama saat itu di Stadion Iwayan Dipta, markas Bali United. Skor akhir 3-2, Bali United menang. Padahal PSM sempat unggul terlebih dahulu, unggul 2-1 bermain dengan 10 pemain ya waktu itu. Lalu Bali United comeback dan memenangkan pertandingan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran. Sementara kalau kita lihat skuadnya, ini sudah ada di layar Tribuners. Kita ke skuad Bali United dulu ya. Tim yang diarsiteki Stefano Cugura atau Coach Teko ini akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan penjaga gawang mereka, penjaga gawang asing. Ada Adilson Maringa, mantan kiper dari Arema FC. Kemudian 4 back, 2 back atau center back tengah Bali United ada Elias Dola, back timnas Thailand kalau tidak salah ini ya, Elias Dola. Kemudian Kadek Ariel. Lalu di bek kanan ada Nopri Setiawan, kiri Ricky Pajrin. Lalu memasang 2 gelandang bertahan, ada Kadek Agung dan Lutfi Kamal. Selanjutnya Eberbesa akan diplot sebagai gelandang serang. Ada 2 penyerang sayap ya, ada Pripat Barga dan Irfan Jaya. Irfan pemain asal Sulawesi Selatan, pemain yang memulai karir juniornya di PSM Makassar Junior. Lalu ada Jefferson Asis, sang ujung tombak dari Serdadu Tridato. Lalu di skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, skema yang biasa digunakan yakni 3-5-2. Reza Arya tampil cukup baik saat PSM menekuk Persita pekan lalu dengan skor 4-0. Reza Arya ini kiper keempat kalau tidak salah musim ini di Liga 1 dengan jumlah clean sheet, termasuk juga save terbanyak.
Berarti penampilan Reza memang ini cukup cukup stabil ya, dari mulai muncul mendapat kesempatan bermain secara reguler musim lalu dan musim ini juga, meskipun beberapa kali dicadangkan tapi akhirnya bisa kembali lagi menjadi pilihan utama. Lalu 3 bek sejajar PSM yang dimainkan Yoram Fernandes sebagai pemegang komando di lini belakang PSM, akan didampingi oleh Saprudi Tahar dan Dava Salman. Dava Salman lagi-lagi mungkin akan mendapat kesempatan bermain, bek muda asal Tasikmalaya. Ini musim ini mendapat banyak kesempatan bermainnya di bawah asuhan Tapares. Selanjutnya 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Akbar Tanjung tidak tergantikan. Sang kapten Emar Pan sendiri selalu bermain sebagai starter, begitupun dengan Akbar Tanjung yang akan menopang pergerakan dari seorang Kenzo Nambu, sang top skor sementara PSM Makassar. 11 gol dicetak Kenzo, pekan lalu mencetak 2 gol. Sekarang 11 totalnya sudah ada 11 gol yang dicetak dan masuk dalam daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024. Jadi Kenzo ini posisinya ditempatkan sebagai gelandang serang, namun sejatinya kalau kita lihat secara permainannya PSM ya, yang begitu agresif, progresif, terkadang Kenzo ini dimainkan lebih ke free roll, artinya dia bisa berposisi tiba-tiba ada di depan sebagai striker, dan kadang juga saat PSM bertahan Kenzo juga membantu hingga ke area pertahanan dari PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini memang cukup mobile sejauh ini dan penempatan bolanya sangat baik, dan ini yang akan menjadi salah satu kunci bagi PSM apakah mampu meredam bahkan mengalahkan Bali United nantinya. Selanjutnya ada Yance Sayuri bersaudara, Yance di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, akan menjadi penopang serangan sekaligus pertahanan awal dari PSM Makassar dari sisi sayap. Ini akan menopang Victor Mansaray dan Adilson Silva alias duet aman yang dimiliki PSM Makassar. Adilson bermain sangat-sangat baik, utamanya di putaran kedua ini ya. Pekan ke-24 menghadapi Persita dia juga mencetak 2 gol. Victor Mansaray meskipun baru mencetak 2 atau 3 gol ya, tapi dia memiliki banyak andil. Dia ini karakter striker yang mobile, pekerja keras, berani duel, berani merebut bola di area pertahanan lawan. Nah, itulah mungkin kita lihat gambaran dari skema prediksi dari laga PSM menghadapi Bali United. Yang pasti sebelum pertandingan pelatih Teko, pelatih dari Bali United ini secara belak-belakan menyebut bahwa yang harus diwaspadai dari PSM Makassar itu Yakob Sayuri. Yakob pemain lincah, pemain yang memiliki kekuatan secara stamina ya, lari terus, apalagi dia ini salah satu andalan Sintayong juga sejauh ini di timnas Indonesia, sehingga Teko memberikan perhatian khusus dan memberikan instruksi secara khusus kepada pemainnya, utamanya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin ini bek kiri yang juga beberapa kali membela timnas Indonesia, sempat membela timnas Indonesia. Ini akan banyak berduel nantinya. Ricky Fajrin tentu akan ditopang oleh Irfan Jaya. Nanti pertarungannya akan banyak terjadi di sisi sayap, dan tidak menutup kemungkinan Yance Sayuri pun bakal banyak melakukan mobilitas di sini dan akan banyak berbenturan dengan Pripat Barga maupun Nopri Setiawan. Nah,
Selain itu tentu PSM harus juga mewaspadai Tapares sebelum laga, mengakui bahwa Bali United secara squad, secara kolektivitas pemain bermain sangat-sangat baik. Ini dibuktikan melalui posisi mereka yang sempat mengalami penurunan di awal-awal musim ini, namun Teko menurut Tapares itu bisa mengembalikan performa para pemainnya, apalagi Bali ditopang oleh pemain-pemain yang secara individual itu memiliki skill yang cukup mumpuni. Nah, apalagi nih di posisi lini depan Bali United ini, Jefferson Asis, ada Pripat Barga, Eber Bese, ini pemain-pemain yang sangat-sangat ngotot dalam bermain. Belum lagi ada striker mereka Spaso sepertinya akan dicadangkan untuk pertandingan kali ini, tapi dia juga bisa menjadi pemain yang bisa membahayakan bagi pertahanan PSM, karena pada pada putaran pertama lalu saat Bali United bisa comeback mengalahkan PSM Makassar di Wayan Dipta itu berkat berkat si Spaso. 2 golnya bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua mampu membenamkan perlawanan dari PSM Makassar. Nah, selain itu di lini tengah tentu juga ini juga akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ya. Bagaimana Emarpan, Akbar Tanjung, Kadek Agung, Kamal, ini pemain-pemainnya sangat-sangat mobile, sangat kuat dalam bertahan. Ini juga akan menarik kita nantikan. Kunci dari permainan ini sebenarnya soal lini tengahnya dan juga di bagian sisi kiri, sisi kanan, karena secara model permainan Bali United ini bermain cukup pragmatis, tidak banyak melakukan kombinasi serangan. Taktikal yang dikerjakan atau yang dinampakkan oleh Teko itu di skuad Bali ini taktikal yang cukup sederhana, artinya tidak banyak neko-neko, tapi mereka ini bermain sangat-sangat baik. Apa yang disusun, direncanakan dari awal itu kadang bermain begitu rapi ya. Dan kalau kita lihat Bali United itu sejauh ini dalam beberapa musim terakhir ini mengandalkan serangan-serangan sayap dan mengandalkan banyak umpan-umpan crossing. Bali United salah satu tim dengan jumlah crossing terbanyak musim ini. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu sementara itu, nah ini Bali United itu di sisi sayap itu punya 2 pemain yang sangat-sangat baik ya dalam memberikan umpan-umpan crossing, akurasinya, kecepatannya juga. Ada Irfan Jaya dan Pripat Barga, ini harus diwaspadai oleh Dava Salman maupun Saprudin Tahar. Lalu berikutnya untuk Bali United sendiri, ini PSM dalam kondisi yang lagi mencoba untuk bangkit kembali di putaran kedua sebagai tim juara bertahan musim lalu, berada di posisi ke-11 saat ini. Cukup problematik bagi PSM, sehingga mereka mencoba untuk bangkit, minimal mencoba untuk naik ke papan atas, meskipun posisi perolehan poinnya saat ini PSM mungkin agak
sulit untuk menembus ke 4 besar, tapi peluang itu masih terbuka di sisa 9 pertandingan ya kalau tidak salah musim ini. Jadi upaya-upaya yang dilakukan PSM ini sangat-sangat keras untuk bisa selalu mengamankan setiap pertandingan, meraih kemenangan, dan itu terbukti di pekan ke-24 bagaimana Tapares dengan gaya yang selalu berapi-api di pinggir lapangan itu bisa memberikan motivasi lebih kepada para pemainnya, dan ini terlihat bahwa pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri maupun pemain-pemain muda ya, utamanya Dapa Salman, ini bisa bermain cukup baik, dan striker PSM di putaran kedua ya juga ini, duet Adilson dengan Victor ini sangat-sangat menjanjikan, saling melengkapi lah. Adilson memiliki kecepatan, akurasi tembakan, meskipun tembakannya tidak begitu keras ya, tapi akurasinya cukup baik. Sementara Victor Mansara ini pemain tipikal striker akrobatik, dan juga memiliki umpan-umpan yang cukup akurat, selalu sering memenangkan duel ketika terjadi bola-bola di area pertahanan, ketika terjadi proses perebutan bola di area pertahanan lawan. Biasanya Victor Mansara itu jeli melihat kondisi itu, apalagi ada Kenzo. Kenzo ini pemain yang underrated, pemain yang dianggap biasa-biasa saja secara skill, dia tidak begitu luar biasa, tapi ada satu kelebihan dari Kenzo Nambu, yaitu penempatan posisi. Dia bisa mengelabui pemain yang menjaga dia dan tiba-tiba muncul merebut bola dan mencetak gol, dan tembakannya itu persentasenya itu di kisaran 80% akurasinya, dan ada banyak golnya yang tercipta melalui tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Bali United. Nah, untuk prediksi skor sendiri, kami memprediksi kalau dilihat dari performa kedua tim ya, saat ini mungkin PSM cukup diunggulkan, apalagi mereka bermain di Stadion Batakan, meskipun bukan markas asli dari PSM, tapi pekan sebelumnya itu ribuan supporter PSM Makassar hadir di Batakan memberikan dukungan, karena memang kan kalau kita ketahui Kalimantan itu ada banyak perantau dari Sulawesi Selatan, perantau Bugis Makassar, di Balikpapan maupun di area daerah Kalimantan Timur lainnya itu ya mereka lah yang memberikan dukungan langsung kepada MR Pances di pertandingan di Stadion Batakan. Nah, itu yang akan kemungkinan besar akan kembali hadir memberikan dukungan saat menghadapi Bali United. Oke, untuk prediksi mungkin PSM akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Itu prediksi kami. Kalau ada prediksi yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Gitu, Tribuners. Dan terakhir, untuk posisi klasemennya tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau PSM bisa memenangkan pertandingan ini, artinya meraih 3 poin tambahan, ada potensi PSM langsung naik ke posisi ke-7. Sementara itu Bali United kalau kalah di pertandingan ini, posisinya terancam diambil alih oleh 37. Oh, masih cukup aman ya posisinya untuk pekan 25, tidak akan ada pergeseran meskipun Bali akan ketika mengalami kekalahan dari PSM Makassar. Sebaliknya kalau Bali berhasil menang menghadapi PSM, mereka langsung bisa naik ke posisi runner up, posisi kedua.
karena di posisi kedua itu ada PSS Semarang mengoleksi 43 poin karena hanya meraih hasil imbang di laga pekan ke-25. Jadi 43 poin PSS Semarang. Kemudian ada Persib Bandung juga bermain imbang kemarin Persib Bandung bermain imbang, jadi saat ini Persib di posisi ketiga dengan 42 poin. Jadi kalau Bali United bisa menang langsung merangsek ke posisi kedua. Oke, sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu apakah PSM bisa mengalahkan Bali United, membalaskan dendam kekalahan pada putaran pertama, atau sebaliknya Bali melanjutkan tren positif kala menghadapi PSM Makassar dengan meraih kemenangan di Stadion Batakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa. Kita hadir kembali pada preview laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, khususnya membahas tentang klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nah, ini setelah libur cukup lama ya, ada Piala Asia, kemudian kemarin pemilu juga, kompetisi diliburkan, akhirnya kembali lagi, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-25. Pada pekan ke-25 ini PSM akan menghadapi tim kuat, tim yang memiliki DNA juara lah, yakni Bali United. Hari ini tentunya akan bermain Sabtu di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM akan bertindak sebagai tuan rumah. Kick off pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, langsung saja untuk pertemuan kedua tim ini. Tentu kalau kita melihat di pekan ke-24, dua hasil yang berbeda didapatkan oleh kedua tim. PSM Makassar mampu menang telak 4-0 atas Persita pada laga